Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Semoga kita dapat bersyukur dalam keadaan apapun. Terima kasih. Di sini saya akan membahas mengenai bahasa Indonesia kelas 8 SMP. Nah, pada pembelajaran kali ini yaitu bab 1 pembahasannya atau materinya mengenai sebuah teks berita. Apa itu sebuah teks berita? Nah, mari kita akan bahas. Teks berita merupakan teks yang berisi tentang segala yang terjadi di dunia yang ditulis di media cetak. Biasanya juga disiarkan di radio, televisi, atau di situs-situs web. Biasanya di situ. Tapi untuk zaman yang sekarang ini biasanya kebanyakan yang di web itu atau yang di situs-situs itu. Nah, ciri-ciri teks berita. Ini ada 7 ciri-ciri teks berita yang harus dipahami atau harus dipahami ya, benar dipahami. Nah, yang pertama yaitu dapat dipercaya, aktual. Jadi berita itu harus dapat dipercaya. Nah, ketika suatu berita itu tidak dapat dipercaya, namanya berita hoax. Kalau katanya teman-teman sekarang atau kata bahasa sekarang. Yang kedua, diterima di masyarakat. Yang ketiga, harus jelas berita itu. Dan yang keempat, dan juga menarik. Yang kelima, menggunakan kalimat sederhana. Nah, mengapa di sini menggunakan sebuah kalimat sederhana atau kalimat sederhana? Supaya masyarakat itu mudah memahami isi beritanya. Selanjutnya yang keenam, segera disampaikan. Yang ketujuh, berita itu terkini atau aktual. Jadi kayak bahasa sekarang itu beritanya tuh viral. Nah, biasanya seperti itu. Yang ketiga, selanjutnya unsur-unsur teks berita. Nah, di sini ada 6 teks berita. Yang pertama, apa? Yang kedua, siapa? Yang ketiga, kapan? Yang keempat, di mana? Yang kelima, mengapa? Dan ya keenam, bagaimana. Nah, unsur yang pertama yaitu apa? Suatu berita baik jika memenuhi unsur apa, yaitu berisi apa? Apa itu? Berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Nah, seperti itu. Jadi bisa disebut sebuah teks berita harus memenuhi 6 unsur ini. Yang kedua, siapa? Disertai keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Jadi siapa orang-orang yang menjadi aktor atau menjadi tokoh di peristiwa tersebut. Nah, yang ketiga yaitu kapan. Nah, kapan terjadinya peristiwa tersebut? Itu harus ada di dalam berita. Tidak mungkin ini tidak ada, karena tidak akan menjadi sebuah berita ketika tidak tahu kapan berita itu ada. Kan tiba-tiba sudah menjadi berita, tidak ada waktunya, kan tidak mungkin. Yang keempat yaitu di mana. Nah, ketika di mana tempatnya atau di mana suatu kejadiannya, itu harus juga ada di dalam sebuah teks berita. Mengapa? Yang kelima, mengapa. Disertai alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Mengapa peristiwa itu terjadi sehingga menjadikan sebuah berita, meskipun berita baik atau berita buruk,
Yang keenam yaitu mengapa. Yang keenam yaitu bagaimana. Nah, dijelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Nah, jadi bagaimana suatu kejadian itu, alurnya bagaimana bisa terjadi, ya itu juga harus ada di dalam sebuah teks berita. Nah, jadi 6 unsur-unsur ini harus ada dalam sebuah teks berita supaya itu menjadi sebuah berita yang benar-benar berita. Jadi ini harus ada ke 6 unsur-unsur ini. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, struktur dan kebahasaan berita, teks berita. Soal struktur dan kebahasaan teks berita. Pertama, yang satu, struktur teks berita merupakan gambaran cara teks tersebut dibangun. Nah, di sini yang A orientasi berita, yang B peristiwa, yang C sumber berita. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai struktur tersebut, yaitu apa itu orientasi berita? Orientasi berita berisikan tentang awal atau pembukaan dari suatu kejadian atau peristiwa yang akan diberitakan. Nah, pada bagian ini atau pada orientasi berita ini biasanya berisi tentang penjelasan secara singkat mengenai informasi yang akan diberitakan. Seperti itu. Yang kedua, peristiwa. B, peristiwa. Peristiwa berisikan tentang inti pokok dari permasalahan yang dibahas di dalam berita. Nah, pada bagian ini biasanya akan dijelaskan tentang jalan kejadian dari awal hingga akhir berdasarkan fakta asli. Jadi kalau di drama itu mungkin alur cerita itu. Nah, yang ketiga atau C, sumber berita, berisi mengenai asal didapatnya informasi yang diberitakan. Bagian ini biasanya terletak di akhir berita, namun tidak jarang peletakannya terdapat di dalam berita itu sendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya, struktur dan kebahasaan teks berita. 2. Unsur kebahasaan teks berita. A. Menggunakan bahasa yang bersifat standar atau baku. Nah, di sini menggunakan bahasa standar atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang karena bahasa baku itu sifatnya universal dan sebagian besar memang kalangan masyarakat mudah untuk memahami. Seperti itu. Yang kedua, yaitu yang B, menggunakan kalimat langsung. Nah, jadi ciri dari kalimat langsung yaitu ditandai dengan 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan pernyataan. Penggunaan kalimat langsung ini biasanya terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contoh, tanda kutip, pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami terus mengembangkan kasusnya. Tanda petik ucap utama. Yang ke C, menggunakan kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Atau kata kerja, yaitu kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contoh, merasa tertipu, para korban lantas melaporkan ke polisi. Nah, itu contohnya dari kata kerja. Yang selanjutnya yaitu menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Pada teks berita sudah pasti harus ada keterangan waktu dan tempat agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas. Nah, supaya seseorang yang membaca berita itu paham,
harus ada keterangan waktu dan tempatnya. Contoh, kata Kapolsek Wonosari Kompol Sutama saat dihubungi Minggu tanggal 8 bulan 10 2017. Nah, itu kan kata Kapolsek, jadi ada keterangannya. Jadi Kapolsek yang memberikan keterangan saat tempatnya di mana? Tempatnya di Wonosari. Nah, ini. Jadi mohon maaf, ini masih di sini tidak ada contohnya. Kalian bisa dengar dan bisa dicatat di buku tulis kalian. Yang selanjutnya yaitu menggunakan konjungsi temporal. Nah, contoh konjungsi temporal. Konjungsi itu kata hubung. Nah, ini konjungsi temporal. Konjungsi temporal yaitu kemudian, sejak, setelah, contohnya awalnya dan akhirnya. Nah, konjungsi temporal ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis, urutan waktu lah. Contoh, pelaku datang ke sekolahan, kemudian langsung bilang ke kepala sekolah untuk mensosialisasikan kupon wisata dan kuliner. Nah, seperti itu. Nah, ini pembahasannya sudah berakhir. Terima kasih atas waktu dan terima kasih atas waktu dan pemahamannya. Semoga materi atau video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.